Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diberikan kesempatan untuk kita melakukan presentasi pada malam yang berkah ini. Yang terhormat Bapak Anja Peragawan selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Fisika Dasar. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya, Gina Terimulyani, sebagai moderator akan membimbing perjalanan presentasi. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Perpindahan Kalor. Untuk pemateri pertama, kepada Al-Farizi saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri 1 akan membacakan tentang pengertian kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Satuan kalor adalah joule (J). 1 kalori sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Pengaruh kalor terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik, dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Perpindahan kalor dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama konduksi. Perpindahan kalor konduksi. Perpindahan kalor konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat, umumnya melalui zat padat. Berdasarkan daya hantar kalornya, zat dapat dibedakan sebagai konduktor, zat yang mudah menghantarkan kalor, contoh logam. Isolator, zat yang sukar menghantarkan kalor, contoh kayu, karet, air, dan udara. Perpindahan kalor konduksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju konduksi kalor. 1. Benda suhu antara kedua permukaan delta T. Jarak antara kedua permukaan. Luas permukaan A. 4. Konduktivitas termal zat (K) merupakan ukuran kemampuan zat menghantarkan kalor. Laju konduksi kalor mempunyai rumus, yaitu Q per T sama dengan Ka delta T per L. Sekian saya pemateri 1. Lanjut. Untuk pemateri kedua, kepada Erpan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang perpindahan kalor konveksi. Konveksi aliran adalah perpindahan kalor melalui zat perantara, diikuti perpindahan partikel-partikel zat, umumnya melalui fluida, misal udara, air. Macam konveksi. Konveksi alami, contoh angin darat, angin laut, aliran udara melalui ventilasi atau cerobong asap. Konveksi paksa, contoh konveksi udara pada hair dryer, sistem pendingin, mesin mobil, lemari es AC. Perpindahan kalor konveksi. Manfaat konveksi kalor. Proses pemanasan air dalam suatu panci. Partikel air pada dasar panci menerima kalor dan menjadi panas. Partikel yang telah panas bergerak ke atas karena berat jenisnya mengecil, sedangkan air dingin turun menempati tempat yang ditinggalkan air panas yang naik. Demikian ini terjadi selama air dipanaskan sehingga air masak secara merata. Perpindahan kalor konveksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju konveksi kalor. Luas permukaan benda. A. Perbedaan suhu delta T. Kalor dipindahkan convection H bergantung pada bentuk, kedudukan permukaan, dan diperoleh dengan percobaan. Misal, H tubuh manusia adalah 7,1 watt per m² K, atau Js min 1 kuadrat m min 2 kuadrat K min 1 kuadrat. Laju convection kalor.
Q per T sama dengan HA delta T. Convection perpindahan panas. H sama dengan delta T Q per A delta T. Digunakan dalam perhitungan pindah panas konveksi. Delta T Q panas yang masuk atau panas yang keluar. W. H konvensi pindah panas. W per M2K. A luas permukaan pindah panas M2. Delta T perbedaan temperatur K. Konveksi pindah panas berkebalikan dengan insulasi. Perpindahan kalor radiasi. Radiasi pancaran adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Pancaran energi dari permukaan sebuah benda dalam bentuk gelombang elektromagnetik, misal panas matahari sampai ke bumi melalui ruang hampa udara. Catatan 1. Permukaan hitam sempurna sebagai pemancaran dan penyerap kalor yang baik E sama dengan 1. 2. Permukaan putih mengkelip sebagai pemancar dan penyerap kalor radiasi yang buruk O E1. Permanfaatan radiasi. Pendingin rumah, efek rumah kaca panel surya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemateri ketiga, kepada Razak saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari pemateri ketiga akan melanjutkan pemateri yang kedua. Radiasi gelombang elektromagnetik matahari menghangatkan kita sebagai makhluk hidup di bumi, walaupun melewati hampa udara. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju kalor radiasi dinyatakan dalam hukum Stefan Boltzmann. Energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan hitam dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu atau Q per T sebanding dengan luas permukaan atau A dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan atau T pangkat 4 dapat ditulis dengan persamaan Q per T sama dengan theta A T pangkat 4. Tidak semua benda dianggap hitam sempurna, sehingga rumus dapat ditulis Q per T sama dengan theta E theta AT pangkat 4, di mana theta sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 Wm pangkat min 2 K pangkat min 4. Contoh, gas dengan koefisien konveksi termal 0,05 kalori per Sm pangkat 2 atau Sm kuadrat derajat Celcius dirambatkan di dalam pipa dengan luas penampang 10 cm kuadrat. Gas mengalir dari tempat bersuhu 80 derajat Celcius ke tempat lain yang suhunya 70 derajat Celcius. Besar kalor yang dipindahkan selama 1 jam adalah joule. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.